Lepaskan saya! Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha? Nama ahli yang mencetuskan. Dengan demikian, tokoh yang mengklasifikasikan kelompok berdasarkan makna kelompok bagi anggotanya, yaitu kelompok primer, primary group, dan kelompok sekunder atau secondary group adalah Charles Coley. Kelompok primer, kelompok sosial yang anggotanya saling mengenal secara pribadi dan akrab merupakan kelompok primer atau primary group. Dalam kelompok sosial ini, hubungan sosial anggotanya dapat melibatkan hubungan fisik atau tidak. Akan tetapi, kelompok ini sering kali disebut sebagai face-to-face group, sebab hubungannya kerap melibatkan interaksi yang intensif. Wajar saja bila para anggota kelompok ini mempunyai kedekatan personal serta emosional. Berkat keakrabannya tersebut, banyak bentuk hubungan dalam primary group yang hangat dan penuh kebersamaan. Ciri-ciri kelompok primer. Primary group dapat dikenali dari ciri utamanya, yaitu karakter interaksi yang intim berdasarkan kasih sayang, kedekatan, serta keakraban. Adapun ciri kelompok primer lainnya antara lain: 1. Jumlah anggotanya sedikit sehingga saling mengenal satu sama lain. 2. Terdapat rasa solidaritas yang tinggi antara anggotanya karena saling ketergantungan serta memegang nilai yang sama. 3. Perasaan mempunyai nasib dan sejarah hidup yang sama. 4. Membentuk interaksi yang tidak resmi atau bersifat informal. 5. Tempat mencari kehangatan baik secara fisik maupun emosional. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa primary group biasanya merupakan kelompok spesial dalam hidup seseorang. Setiap orang umumnya mempunyai primary group tanpa keberadaan primary group. Seseorang akan cenderung merasa. Contoh kelompok primer yang pertama yaitu keluarga, yang kedua teman atau sahabat, dan yang ketiga kerabat. Kelompok sekunder sedikit berbeda dengan primary group. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang hubungannya relatif impersonal dan bersifat sementara. Umumnya relasi ini berorientasi untuk menyelesaikan tujuan atau tugas tertentu saja. Karena itu kelompok ini disebut juga sebagai special interest group atau kelompok kepentingan khusus. Hubungan di dalam special interest group berputar di sekitar kepentingan dengan rentang sempit serta tujuan praktis yang tanpa adanya tujuan tersebut, kelompok ini tidak ada. Ciri-ciri kelompok sekunder. Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa salah satu ciri kelompok sekunder adalah tidak memperhitungkan kedekatan personal anggotanya. Di samping ciri utama tersebut, special interest group mempunyai karakteristik lain, diantaranya memiliki jumlah anggota yang besar. Anggotanya mungkin saja tidak saling mengenal. Komunikasi yang dilakukan antara anggota bersifat sementara serta impersonal, berupa kelompok fungsional yang kehadirannya ditujukan untuk melaksanakan tugas tertentu. Umumnya tidak memberikan pengaruh utama kepada anggotanya, karena kelompok ini berorientasi tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tidak jarang kelompok tersebut tidak terbentuk lagi ketika tujuan telah berhasil diraih atau tugas selesai. Contoh kelompok sekunder: 1. Lingkungan kerja. 2. Lingkungan pendidikan atau sekolah. 3. Partai politik. 4. Beragam asosiasi. Perbedaan kelompok sekunder dan primer. Seperti yang sudah diketahui, kelompok primer memegang peran lebih krusial dalam kehidupan seorang. Pasalnya, kelompok ini menghadirkan ikatan emosi dalam jangka panjang serta memenuhi kebutuhan psikis manusia. Sementara itu, kelompok sekunder dibuat untuk menjadi orang pertukaran manfaat bagi para anggotanya. Orang-orang yang berada dalam satu special interest group umumnya mempunyai minat, tujuan, atau aktivitas yang sama. Jadi perbedaan kelompok sekunder dan primer yang utama terletak pada karakter interaksinya. Primary group bersifat lebih personal serta emosional dibandingkan dengan special interest group yang hanya digerakkan oleh kepentingan yang sama. Persamaan kelompok primer dan sekunder. 1. Keduanya saling menjalin hubungan dengan pola dan sifat yang berbeda. 2. Keduanya saling menghargai, saling berbagi meski bentuknya dalam wujud yang berbeda. 3. Keduanya terikat dalam satu kata, kelompok. 4. Nah, pengikatnya tergantung organisasi atau kelompok sosial yang diikuti. 5. Keduanya memiliki solidaritas meskipun bentuk solidaritas keduanya pun tidak sama. Contoh sosialisasi primer dan sekunder. 1. Contoh sosialisasi primer. Contoh sosialisasi primer adalah sosialisasi yang akan dialami seorang pertama kali dalam keluarga ketika umur 1-5 tahun untuk belajar menjadi anggota keluarga. Anggota keluarga seperti contoh di bawah ini. 1. Seorang ibu yang sedang mengajari anaknya umur 3 tahun belajar merangkak. 2. Seorang ayah yang sedang mengajari anaknya belajar berbicara. 3. Seorang kakek yang sedang mengajak cucunya bermain.
2. Contoh sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah tahapan kedua setelah sosialisasi primer. Di dalam tahap ini seorang akan mulai dikenalkan dengan kelompok masyarakat di luar keluarganya untuk mendapatkan identitas barunya. Berikut terdapat contoh sosialisasi sekunder. 1. Ibu mengajak anaknya bermain di lingkungan sekitar, memperkenalkan anaknya dengan anak lain yang seumuran. 2. Ayah membicarakan anak ke sekolah dan bermain dengan temannya yang ada di lingkungan sekolah untuk melatih kemandirian. 3. Seorang guru mengajarkan murid-muridnya di kelas dan memberi penjelasan tentang tema pelajaran yang baru. Berikut ini adalah contoh gambar primary dan ini adalah contoh gambar secondary.